Shalom, shalom. Recording in progress. Salam kenal untuk teman-teman yang mungkin baru join hari ini. Perkenalkan nama aku Vini. Em, Tinggalnya di Bogor. Eh, aku seorang guru di salah satu sekolah Kristen di Bogor. Dan aku bergereja di Reveal, yaitu gereja yang menaungi real community ini gitu. Ya, jadi salam kenal buat semuanya yang mungkin baru join. Em, Hari ini kita akan masuk ke topical session kita. Ini adalah series Daily Christian yang ketiga. Kalau waktu itu yang pertama, itu kita sudah bahas tentang Child of God. Lalu yang kedua udah bahas tentang murid. Dan hari ini kita akan bahas tentang hamba gitu. Tapi sebelumnya aku mau mulai dengan sedikit cerita gitu ya. Jadi teman-teman, dulu aku itu kuliahnya di UPH di Tangerang. Nah, pada tahun pertama kuliah, aku pernah ikut eh, volunteer gitu, eh, jadi aser. Jadi ada salah satu event besar di kampus, lalu aku ikut jadi aser. Tugasku saat itu menjaga di depan lift gitu. Jadi tugasku adalah memastikan kalau orang-orang penting gitu ya, para pemimpin yayasan, terus tamu-tamu undangan yang VIP itu mereka naiknya naik lift. Tapi kalau untuk yang peserta itu nanti mereka naiknya naik eskalator gitu. Jadi tugasku kayak gitu. Nah, waktu itu singkat cerita semuanya berjalan lancar. Lalu setelah 30 menit acaranya dimulai, aku masih jaga kan ya di lift lantai 1 aku masih jaga di depan lift. Udah nggak ada yang datang. Tapi ya tetap aja jaga di situ gitu. Nah, sampai tiba-tiba ada satu keluarga yang baru datang gitu. Ada bapak, ibu, dan anak gitu. Masih muda. Dan tiba-tiba mereka langsung mau masuk ke lift. Padahal tadi aku bilang lift itu hanya untuk orang-orang pemimpin yayasan dan juga untuk tamu undangan yang VIP gitu. Cara tahu tamu undangan yang VIP itu mereka pakai ID card khusus gitu. Nah, karena mereka mau langsung naik lift, aku langsung stop dong. Mohon maaf Bapak Ibu, ini lift hanya untuk eh, para tamu VIP dan para pemimpin yayasan. Apakah Bapak Ibu punya ID card gitu? Atau Bapak Ibu bisa menunjukkan gitu kalau Bapak Ibu adalah tamu VIP gitu. Lalu bapaknya cuma bilang, "Oh gitu ya, ya udah deh, saya naik eskalator aja gitu." Oke, aman. Akhirnya mereka naik eskalator dan FYI, acaranya itu di lantai 7. Jadi mereka harus naik eskalator tuh sampai lantai 7 kan. Pas mereka naik, eh, tiba-tiba beberapa menit gitu tiba-tiba HT HT saya bunyi, gitu, HT aku bunyi. Salah satu aser di lantai 3 itu langsung teriak di HT bilang, "Guys, ini kenapa ada bapak ini naik lift? Ini adalah salah satu pemimpin yayasan," gitu. Wah, aku langsung shock, panik berat, takut, gemeteran. Apalagi waktu itu posisinya aku tuh kuliahnya beasiswa gitu ya. Jadi kayak aku langsung berpikir panjang, wah kayaknya aku akan dikeluarin dari kampus. Terus aku nggak bisa lagi kuliah dan sebagainya. Pokoknya itu aku panik. Jadi ternyata itu adalah anak dari CEO-nya Lipo. Kalau kalian tahu itu namanya Pak John Riyadi gitu, sama keluar sama istrinya sama anaknya. Dan aku nggak tahu kalau dia ternyata juga salah satu CEO gitu. Akhirnya singkat cerita, aku harus menemui mereka secara private gitu ke tempat mereka setelah acara selesai. Udah dengan gemetaran gitu ya. Akhirnya aku disuruh sama pemimpin asernya untuk minta maaf dan sebagainya. Setelah aku minta maaf, ya mereka sih nggak masalah ya sebenarnya. Cuman aku aja yang nggak tahu diri gitu ya sebenarnya. Eh, Intinya akhirnya tidak ada masalah dan bapaknya pun bilang, "Oh, nggak apa-apa, nggak masalah. Saya juga naiknya eskalator kok. It's okay, bukan naik tangga. Dan saya juga paham kalau mungkin karena saya terlambat, jadi pasti kamu berpikir tidak mungkin dong seorang pemimpin terlambat gitu. Jadi nggak apa-apa, nggak masalah, nggak usah dipermasalahkan."
Singkat cerita gitu selesai, masalahnya selesai. Tentu saya diomelin gitu ya sama semua orang, tapi intinya masalahnya selesai. Dan setelah itu, teman-teman, setelah kejadian itu, langsung banyak perbincangan tentang bapak itu dan tentang saya tentunya. Banyak teman-teman saya yang langsung bilang, wah bapak itu keren banget. Saat pemimpin yang lain pasti akan langsung nunjukin dong kalau dia itu CEO, dia tuh orang penting, bahkan dia yang punya gedung ini. Harusnya dia naik lift aja dong bisa cepet. Tapi dia malah mau naik eskalator gitu. Bahkan dia nggak marah ketika saya harus menanyakan hal itu ke dia gitu. Terus waktu saya minta maaf pun dia nggak marah gitu. Jadi akhirnya banyak sekali perbincangan gitu ya mengatakan kalau wah bapak itu keren banget ya. Dia nggak sombong, dia rendah hati banget. Padahal dia pemimpin, harusnya dia bisa untuk pakai jabatannya itu gitu untuk dapetin haknya gitu. Dan setelah itu akhirnya setelah perbincangan itu ya akhirnya saya juga menyadari gitu ya kalau oh iya juga ya. Oh, dia sangat rendah hati ya, dia mau memaafkan saya juga gitu. Bahkan dia nggak nggak maksa untuk mau naik lift gitu. Nah, teman-teman sebenarnya dari cerita ini, selain ini menunjukkan kelalaian saya gitu ya, sebagai aser waktu itu, kita juga bisa lihat ya, dan mungkin kita bisa coba ingat atau pikirkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya itu mungkin pernah atau sering kita temui gitu ya. Kalau misalkan ada seorang dengan jabatan yang tinggi atau seorang pemimpin melakukan sesuatu yang tidak biasa atau sesuatu yang tampaknya itu tidak seharusnya seorang pemimpin tuh melakukan itu. Pasti kita akan langsung bilang, wah pemimpin ini keren, luar biasa, dia tidak sombong, dia mau melayani walaupun dia seorang pemimpin gitu. Atau mungkin kalau kita lihat ada presiden yang datang ke tempat terpencil atau gimana, atau melakukan hal yang biasa dilakukan rakyat-rakyat biasa gitu ya, kita akan langsung bilang, wah keren gitu. Pemimpin itu bukan pemimpin yang sombong gitu. Nah sebenarnya kalau kita lihat lagi ke dalam firman Tuhan, apa yang dilakukan Yesus itu justru jauh lebih besar dan jauh lebih luar biasa dibanding semua pemimpin yang ada di dunia ini gitu ya. Yang mungkin para pemimpin itu merendahkan dirinya gitu ya dengan melakukan banyak hal, tapi coba kita lihat apa yang dilakukan Yesus. Dia mau melayani orang-orang berdosa, dia mau merendahkan dirinya, bahkan dia akhirnya mau menebus dosa-dosa kita gitu, dosa-dosa orang percaya gitu. Dan harusnya itu memberikan suatu kekaguman gitu ya ke kita kalau kayak tadi di cerita saya dengan bapak itu melakukan nggak mau naik lift aja itu rasanya semua orang langsung wah gitu. Nah, gimana dengan Tuhan kita gitu? Dia adalah Tuhan, Raja segala raja, pencipta alam semesta ini, dia mau merendahkan dirinya, harusnya itu membuat kita sangat kagum kepada dia gitu ya. Nah, hari ini eh, tema topikalnya adalah The Food Washer. Ini adalah cerita tentang bagaimana Yesus, salah satu cara Yesus melayani murid-muridnya atau merendahkan dirinya. Kita akan sama-sama lihat gitu ya. Kita akan sama-sama buka Alkitab kita dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Sekali lagi Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Kita tidak akan baca semuanya ya teman-teman, tapi kita akan coba lihat beberapa poin dari kisah ini. Kisah di mana eh, menunjukkan salah satu pelayanan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Aku akan coba bacakan di ayat yang pertama dengan judul perikop Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa.
Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Ini jadi pembukaan gitu ya untuk cerita di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya gitu. Jadi coba kita bayangkan ya malam itu adalah waktu di mana Yesus sudah hampir tiba waktunya untuk dia disalibkan gitu. Dan Yohanes menulis di dalam ayat 1 ini, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kalau kita lihat di dalam tafsiran Sabda gitu ya, kalimat itu ternyata bukan cuma soal waktu, tapi soal bagaimana Yesus itu mengasihi murid-muridnya dengan kasih yang penuh, kasih yang total gitu, yang sampai meskipun dia tahu murid-muridnya itu akan meninggalkan dia, atau ada yang akan menyangkal dia, ada yang akan mengkhianati dia, tapi dia tetap mengasihi mereka gitu. Jadi itu sebenarnya menjadi pembukaan gitu untuk nantinya kita lihat apa yang dilakukan Yesus setelah itu gitu. Dah, hari ini ada dua bagian yang mau kita lihat dari ayat ini. Kita mau lihat dua bagian ini apa yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya. Kita coba lihat ya dari yang pertama. Bagian yang pertama apa yang dilakukan oleh Yesus. Boleh minta tolong satu orang bacakan ayat yang keempat. Yohanes 13 ayat yang keempat. Yang sudah Yohanes dapat. 13 ayat 4. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Oke, terima kasih. Ayat yang kelima, boleh yang lain? Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Oke, terima kasih Kak Ruben dan Kak Zevanya. Nah, di ayat 4 dan 5 ini kita bisa tahu hal pertama yang dilakukan Yesus adalah membasuh kaki murid-muridnya. Yesus bangkit dari tempat duduk, dia melepaskan jubahnya, dia mengambil kain, dia menuang air, dan membasuh kaki murid-muridnya. Ini hal pertama yang dilakukan oleh Yesus, yaitu membasuh kaki murid-muridnya. Ini juga yang akan menjadi poin pertama kita ya. Nah, teman-teman, kita perlu tahu dulu konteks dari membasuh kaki ini di zaman itu, di zaman dimana kisah ini terjadi gitu ya. Tugas membasuh kaki itu adalah tugas orang budak, teman-teman. Bahkan bukan cuma tugasnya seorang budak biasa, tapi disebutkan kalau ini itu biasanya dilakukan oleh budaknya orang non-Yahudi. Jadi kan kalau misalkan orang Yahudi punya budak, budaknya itu pun masih nggak boleh untuk ngelakuin membasuh kaki ini. Bukan karena dia nggak layak, tapi justru itu dia masih masih terlalu bagus untuk membasuh kaki. Jadi membasuh kaki ini benar-benar dilakukan oleh budak yang dianggap paling hina, yaitu budaknya orang-orang non-Yahudi. Karena pada waktu itu kan orang Yahudi berpikir mereka yang terbaik di antara segala suku bangsa gitu ya. Jadi kalau mau membasuh yang boleh membasuh kaki atau yang pantas gitu lah ya untuk membasuh kaki itu adalah budaknya orang non-Yahudi. Karena mereka berpikir kalau budaknya orang non-Yahudi itu masih lebih hina daripada budaknya orang Yahudi gitu. Jadi sampai segitunya ternyata em, konteks dari membasuh kaki ini. Ternyata nggak yang kayak biasa. Oh iya, oke, aku bantu ya basuh kakimu, bukan seperti itu. Tapi itu ternyata jadi hal yang dipandang hina sekali oleh orang-orang pada saat itu. Bahkan sampai yang udah jadi budak aja, tapi kalau dia budaknya orang Yahudi, itu masih dianggapnya, aduh, kamu jangan lakuin membasuh kaki, itu masih terlalu hina buat kamu, gitu ya. Dan bayangkan, posisi yang waktu itu dianggap sangat hina oleh orang-orang pada zaman itu, dilakukan dan diambil posisi itu oleh Yesus. Dia membasuh kaki murid-muridnya dengan statusnya dia pada saat itu murid-muridnya
mengetahui dia adalah gurunya, dan kita bisa dan kita sekarang ini kita bisa tahu gitu kalau Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah guru untuk murid-muridnya saat itu. Tapi dia mau melakukan hal yang dianggap paling hina oleh orang-orang pada zaman itu. Dan itu menunjukkan bagaimana Yesus, salah satu eh, cara bagaimana Yesus merendahkan dirinya gitu. Nah, coba deh kita coba buka dari 1 Samuel 25 ayat 41 ya. Ini adalah salah satu contoh juga di mana seseorang itu merendahkan dirinya dengan menunjukkan kalau dia mau membasuh kaki gitu. 1 Samuel 25 ayat 41. Ini adalah kisahnya eh, Daud dan Nabal waktu itu. Jadi cerita singkatnya, Daud ini mau minta minta makan atau apa gitu ya ke Nabal, tapi Nabal ini nggak mau. Terus eh karena Nabalnya nggak mau, Daudnya marah mau ngajak perang gitu. Tapi ada istrinya Nabal namanya Abigail, dia itu akhirnya mau mengambil hatinya Daud gitu dengan dia merendahkan dirinya. Coba aku akan bacakan 1 Samuel 25 ayat 41. Bentar. Lalu bangkitlah perempuan itu, berdiri, sujudlah ia menyembah dengan mukanya ke tanah sambil berkata, "Sesungguhnya hambamu ini ingin menjadi budak yang membasuh kaki para hamba tuanku ini." Nah, jadi di sini konteksnya si Abigail ini, saking dia berusaha menahan Daud untuk perang gitu ya dengan Nabal, dia mengatakan kepada Daud kalau, "Oke, aku mau jadi budakmu Daud, bahkan aku mau untuk membasuh kaki hamba-hambamu," gitu. Dan setelah itu akhirnya Daud luluh hatinya gitu ya. Akhirnya tidak terjadi peperangan itu, bahkan sampai nanti ceritanya Abigail ini jadi salah satu istrinya Daud gitu ya. Tapi bukan itu intinya. Intinya ini aku cuma mau tunjukin salah satu contoh lain gitu, di mana membasuh kaki ini itu tuh sebenarnya adalah tugas orang budak, dan itu adalah pos eh, hal yang sangat hina untuk dilakukan gitu. Tapi Yesus melakukan itu untuk murid-muridnya. Bahkan dia membasuh kaki murid-muridnya itu satu persatu gitu, termasuk kaki Yudas yang pada saat itu pun ya Yesus tahu kalau dia akhirnya akan mengkhianati. Yesus tahu siapa yang akhirnya juga akan menyangkal dia. Tapi dia tetap mau melayani mereka, dia membasuh kaki mereka satu-satu. Nah, inilah kasih yang merendahkan diri, teman-teman. Jadi di poin pertama ini sebenarnya apa yang dilakukan Yesus, dia membasuh kaki murid-muridnya. Dan itu menunjukkan kerendahan hati Yesus. Dia mau merendahkan hati, dia mau merendahkan dirinya untuk mengambil posisi yang saat itu dianggap adalah posisi yang paling hina. Dan itu juga yang nantinya dia lakukan di kayu salib. Itu adalah hal yang paling hina, tapi dia mau untuk melakukannya untuk menebus dosa kita. Gitu. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah gambaran kasih yang merendahkan diri ya. Kasih yang tidak mempertahankan status, meskipun dia tidak seharusnya melakukan itu, tapi dia mau melakukan itu untuk menunjukkan bahwa dia, pertama tadi yang kita baca di ayat pertama, dia mengasihi murid-muridnya dan dia mau melayani murid-muridnya. Itu yang pertama dilakukan oleh Yesus. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Yesus? Kita kembali lagi ya ke Yohanes 13. Yohanes 13 ayat. Sekarang kita akan loncat ke ayat 14. Ayat 14 dan 15. Aku akan bacakan untuk kita semua. Yohanes 13 ayat 14 dan 15. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu,
supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Ayat 16 aku lanjut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat 17, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Setelah tadi yang pertama, kita tahu apa yang dilakukan Yesus adalah membasuh kaki murid-muridnya. Yang kedua, di bagian yang kedua ini kita tahu yang dilakukan Yesus adalah dia memanggil murid-muridnya untuk meneladani dia, untuk melakukan seperti apa yang dia lakukan, dan untuk menjadi seorang hamba. Jadi ketika Yesus selesai membasuh kaki murid-muridnya, dia bukan berkata, nih lihat, aku melayani kalian loh, padahal aku seorang guru, tapi aku melayani kalian. Bukan seperti itu yang dia katakan, tapi dia berkata, kalau aku, Tuhan dan gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebenarnya di sini Yesus sedang mengajarkan murid-muridnya untuk berpikir bahwa bukan menjadi yang terutama, bukan menjadi yang paling unggul yang harus mereka kejar atau yang harus mereka lakukan, tapi harus saling melayani satu sama lain dan harus menjadi hamba. Dan sebenarnya ini sangat berlawanan dengan logika dunia gitu ya teman-teman, atau hal-hal yang diajarkan oleh dunia gitu. Kalau ini Yesus katakan kepada murid-muridnya, itu artinya juga itu yang dia katakan kepada kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada dia ya, kepada orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Dan kalau di dunia ini mungkin kita akan sering mendengar gitu ya, kita harus jadi yang pertama, kita harus jadi yang paling dihormati, atau kita harus menjadi yang nomor satu gitu ya. Tapi di sini kali ini kita belajar dari apa yang Yesus katakan. Justru Yesus berkata, yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi yang paling rendah. Kamu harus saling melayani. Kamu harus saling membasuh kaki. Karena bukan cuma sekedar perintah yang Yesus katakan, tapi itu adalah sebuah teladan yang Yesus terlebih dahulu melakukannya. Dan inilah kasih karunia teman-teman. Ketika Yesus turun menjadi seperti seorang budak, justru disitulah kasih dan kuasa Allah itu dinyatakan gitu. Nah, tapi sebentar. Sebenarnya apa perbedaan dari budak dan hamba gitu ya? Kalau tadi di eh, Perjanjian Lama, di salah satu contoh yang tadi aku tunjukkan dari 1 Samuel tadi, Abigail memakai kata budak gitu. Nah, kalau di sini di Perjanjian Baru Yesus bukan menyuruh murid-muridnya untuk kamu jadilah budak satu sama lain, tapi jadilah hamba yang tidak lebih tinggi daripada tuannya gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kata aslinya ya, di dalam Perjanjian Baru, kata hamba itu sebenarnya artinya dalam bahasa Yunaninya tuh artinya sama seperti budak gitu. Bahasa Yunaninya, maaf kalau mungkin ini pronounce-nya salah ya. Doulos itu dalam bahasa Yunaninya itu. Tapi sebenarnya artinya sama-sama budak. Tapi kalau kita baca dan kita coba tafsirkan dari ceritanya gitu ya, artinya itu sebenarnya sedikit berbeda gitu. Walaupun arti intinya kata doulos itu artinya adalah orang yang sepenuhnya dimiliki oleh tuannya, atau intinya dia tidak punya hak atas dirinya sendiri. Itu adalah arti dari doulos itu, yang hamba ataupun budak itu. Tapi kenapa kita dipanggilnya menjadi seorang hamba, atau Yesus mengatakan untuk murid-muridnya ini menjadi seorang hamba? Karena hamba itu bukan menjadi budak yang dipilih bukan dipilih, yang dipaksa oleh tuannya gitu ya. Yang oke, kamu jadi budak, jadi kamu terikat, jadi kamu di bawah, hidup di bawah perbudakan itu gitu. Kamu tidak bisa bebas, kamu tidak bisa melakukan apapun
kecuali melayani Tuanmu gitu, kecuali melakukan apa yang dikatakan oleh Tuanmu gitu. Tapi kita, orang-orang yang sudah percaya Kristus dan sudah diselamatkan oleh Kristus, di dalam konteks yang tadi kita baca, murid-muridnya Yesus, kita sudah dimerdekakan dari dosa gitu. Jadi kita bukan lagi disebut budak, karena ketika kita melayani satu sama lain, ketika kita melayani Tuhan, itu kita tidak sedang menjadi budak, tapi kita menjadi hamba. Kita bukan dipaksa, tapi kita rela untuk menyerahkan diri kepada Tuhan yang sudah lebih dulu merendahkan dirinya untuk kita. Maka kita memang harus tahu, harus menyadari gitu, kalau yang kita lakukan, kalau kita menyebut kita sebagai hamba, itu bukan karena kita dipaksa gitu ya. Bukan karena kita, oke, kamu harus jadi hamba, kamu harus bukan seperti itu, tapi karena kita menyadari gitu, kalau Yesus terlebih dahulu melayani kita, Yesus sudah memberikan teladan untuk kita, maka kita menjadi hamba itu karena kerelaan diri kita dan hanya karena anugerahnya gitu. Jadi itulah perbedaan hamba dan budak gitu ya. Kalau budak itu karena terpaksa dan tidak tidak dengan kebebasan gitu ya. Tapi kalau hamba itu bukan dipaksa, melainkan dengan kerelaan. Dan dalam ayat 17 tadi yang sudah saya bacakan, saya akan coba bacakan lagi ya. Yohanes 13 ayat 17. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Setelah Yesus memanggil murid-muridnya untuk saling melayani dan saling menjadi hamba, Yesus mengatakan kalau kebahagiaan yang sejati itu ternyata tidak ditemukan dalam posisi yang paling utama itu loh. Tidak ditemukan dalam pengakuan orang lain, tidak ditemukan dalam kamu menjadi seorang yang paling unggul daripada yang lain, tapi justru dalam kamu melayani satu sama lain gitu. Ketika kamu memiliki kerelaan untuk melayani seperti Kristus, justru disitulah kita bisa menemukan kebahagiaan yang sejati gitu. Dan itu yang Yesus katakan. Nah, teman-teman, sebenarnya Yesus mengatakan ini, itu juga ada satu sebabnya gitu ya. Pada saat itu, sebelum momen Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini, para muridnya itu sedang bertengkar gitu, sering bertengkar soal siapa yang terbesar di antara mereka gitu. Di Lukas 22 kita nggak perlu baca ya, saya akan coba ceritakan sedikit. Di Lukas 22 itu ada momen di mana murid-murid Yesus itu berdebat tentang siapa yang paling besar di antara mereka. Sehingga sebenarnya Yesus tahu kalau ternyata mereka ini punya pemikiran kalau mereka harus menjadi yang terbesar gitu, atau menjadi yang paling disukai Yesus mungkin, atau yang paling pintar, atau yang paling unggul gitu di antara yang lain. Padahal sebenarnya bukan itu yang Yesus mau gitu. Bukan itu yang Yesus coba teladankan untuk mereka, dan bukan itu yang seharusnya orang percaya itu lakukan gitu. Malahan itu bertentangan gitu ya dengan apa yang Yesus ajarkan. Maka Yesus salah satunya dengan membuktikannya dengan apa? Dengan Yesus membasuh kaki mereka ini. Itu menunjukkan kalau bukan menjadi yang terutama dan paling unggul loh yang harusnya kalian cari, tapi justru menjadi hamba yang saling melayani satu sama lain. Itu yang harusnya dilakukan oleh murid-murid Kristus. Jadi teman-teman, itulah dua hal yang bisa kita pelajari dari apa yang dilakukan Yesus di dalam uh, cerita ini ya. Yang pertama, Yesus membasuh kaki murid-muridnya yang menunjukkan bahwa dia merendahkan dirinya. Dia merendahkan dirinya sampai seperti seorang budak yang membasuh kaki tuannya. Dia melakukannya karena dia mengasihi murid-muridnya dan dia mau menunjukkan teladan untuk murid-muridnya. Dan yang kedua, apa yang dilakukan Yesus, dia memanggil murid-muridnya untuk meneladani dia dan memanggil murid-muridnya untuk menjadi seorang hamba dengan cara merendahkan diri dan saling
melayani satu sama lain. Bukan malah memperdebatkan siapa yang terbesar dan siapa yang paling unggul di antara satu sama lain. Dan itulah juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita bicara kita adalah orang percaya, orang Kristen, maka itu juga yang harusnya kita lakukan. Kita mungkin bukan pendeta, kita mungkin bukan orang yang berbicara di depan mimbar, tapi kita bekerja, kita melayani, kita berinteraksi, kita berelasi dengan banyak orang di gereja, di kantor, di sekolah, dimanapun kita berada di komunitas. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita melayani, bekerja, belajar, berinteraksi, berelasi dengan hati seorang hamba, dengan kita sadar kalau Yesus sudah memberikan teladan untuk kita agar kita saling melayani satu sama lain. Tentu menjadi seorang hamba bukan cuma sekedar merendahkan diri ya teman-teman, tapi di hari ini yang mau saya sampaikan dari perikop ini salah satunya adalah itu. Salah satu yang bisa kita lakukan sebagai hamba itu adalah melayani dengan merendahkan diri kita. Bukan menjadi yang paling unggul, bukan berusaha menjadi yang paling terbaik di antara yang lain, tapi berusaha dengan rendah hati untuk saling melayani satu sama lain. Terutama dengan sesama orang percaya, seperti apa yang Yesus lakukan ya. Dia meneladankan itu kepada murid-muridnya yang terutama. Supaya murid-muridnya itu di antara murid-muridnya itu saling melayani satu sama lain. Jadi itulah juga yang harusnya kita lakukan, terutama dengan orang-orang percaya. Ya, yang berarti di dalam gereja yang terutama, di dalam komunitas. Maukah kita menjadi orang pertama, orang yang merendahkan diri, yang tidak egois, yang mau meminta maaf, mau mendengarkan lebih banyak, mau mengalah. Ya, saya rasa kita semua pasti sudah tahu lah ya, bagaimana cara-cara merendahkan diri. Tapi sekali lagi hari ini firman Tuhan memanggil kita untuk kita mengingat lagi sebagai murid Kristus apa sih yang harusnya kita teladani. Menjadi seorang hamba yang merendahkan diri dan juga melayani satu sama lain. Di tengah rutinitas kita sehari-hari, di tengah relasi kita, mari kita sama-sama belajar untuk meneladani Kristus. Mungkin kita tidak langsung secara sama gitu ya dengan Yesus membasuh kaki teman-teman kita, bukan ya. Ini hanya sebagai uh, simbol gitu pada waktu itu, sebagai salah satu cara pada saat itu. Tapi kita bisa saling melayani dan merendahkan diri satu sama lain gitu. Kiranya anugerah Allah terus menolong kita dan memampukan kita untuk bisa hidup sebagai hamba dalam keseharian kita. Dan marilah kita juga sebagai sama-sama orang percaya di dalam komunitas, dalam gereja, kita juga saling mengingatkan satu sama lain. Itu teman-teman yang bisa aku sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan. Sebelum kita nanti ada Q&A dan ada satu pertanyaan yang mungkin nanti bisa didiskusikan di breakout room, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kami sungguh mengucap syukur hanya karena kasih karunia-Mu kalau kami masih boleh belajar, boleh membaca, boleh merenungkan firman-Mu. Dan kami juga bersyukur kalau Yesus sudah menjadi teladan yang sempurna untuk kami, bagaimana kami harus saling mengasihi, harus saling melayani, saling merendahkan diri satu sama lain sebagai salah satu cara kami menjadi seorang hamba. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan terus menolong kami, terutama di dalam relasi dan interaksi kami di dalam gereja dengan sesama orang percaya. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk kami tidak ingin menjadi yang paling unggul, tapi kami mau untuk melayani satu sama lain. Tolong kami juga dalam setiap pekerjaan kami, dalam sekolah kami, dalam setiap rutinitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa menjadi
orang yang memiliki hati seorang hamba yang mau melayani dan juga merendahkan diri. Itu semua untuk kemuliaan Kristus dan itu semua yang menjadi kebahagiaan dan sukacita untuk kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, aku serahkan ke moderator untuk Q&A.